25 Juli akhir sesi 1 perdagangan. Saya kembali membahas tentang analisa teknikal ya, di mana ada beberapa ya yang menarik menurut saya, dan salah satu yang menurut saya juga oke. Saya berharapnya retrace tapi ternyata sudah capai target. Nah, apa aja saham-sahamnya? Nah, simak video ini sampai selesai tentang analisa teknikal. Hari ini saya dapat kiriman banyak banget dari kolega ya, dimana ini adalah coklat ini dalam bentuk cup. Ini ada, tinggal diseduh ini coklat ya, rasanya coklat banget nih, coklat banget. Kalau yang beneran coklat kan nggak ada manisnya bahkan. Nah ini boleh bagi penikmat coklat, ini sangatlah cocok. Terus juga mereka ngirimin dalam bentuk bubuk ya, ini 500 gram, ini 200 gram, terus ini juga ada yang kemasan kecil 30 gram. Jadi itu bagi yang berminat buat beli kolega ya, coklat asli, langsung di WA aja. Oke, 25 Juli ya, sesi 1 berakhir, IHSG-nya naik 0,32% ya. IHSG-nya di 6.921, kenaikan tertinggi ya, waran ya, dan ini Maha ya. Maha ini baru IPO kalau nggak salah, baru IPO, belum saya ulik seperti apa ya, dan masih belum tahu ya saham IPO apalagi yang nanti akan dibahas di channel ini. Oke, video kali ini teknikal akan membahas Medco, Elsa, Raja, APLN, Sami, dan Baja ya. Nah ini Baja ini salah satunya tadi sudah di share di channel Telegram ya, dimana Baja ini berharap turun dulu untuk sebelum lanjut naik ke target 170, tapi ternyata ya dia di closing sesi 1 itu di harga 171, udah capai target, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Ya sudah gitu. Bagaimana selanjutnya? Nah, ini kita bahas dulu ya. Yang pertama Baja ya, kita bahas Baja pertama. Baja secara chart kita lihat, oke, dia breakout, aslinya sudah breakout sejak kemarin ya, dan kemarin diakumulasinya lumayan termasuk besar ya, tanggal 24 oleh BQ. BQ ini BCA Sekuritas kalau nggak salah, average mereka 158 ya, baru breakout 153, dan target ini resisten nih 170, dan ini rawan koreksi di sini. Nah, yang belum punya bagaimana sih? Ya lebih baik tunggu harga sahamnya stay di 170. Kalau dia berhasil stay di situ, nah itu akan lebih oke lah ya. Karena dia potensi ya, kalau stay di 170, harapannya dia bikin lagi double bottom yang besar ini gitu, buat target ke 196. Nah, dia 170 dulu, konsolidasi di atas 170, baru nanti naik ke 200, 195, 196. Ini akan sangat menarik lagi gitu. Nah, kondisi sekarang ya, Juli ini banyak muncul laporan keuangan. Apakah ini Baja nantinya laporan keuangan kuartal 2-nya oke? Nah, ini patut disimak ya, patut disimak. Kalau melihat kemarin 2022 mereka minus sih. Mereka banyak minusnya. 2023 kuartal 1 mereka berbalik untung. Harusnya sangatlah possible sih kalau kuartal 2 di 2023 ini mereka berbalik untung lagi sih, dibandingkan tahun lalu gitu tentunya. Oke, jadi ini Baja menarik. Kalau koreksi sangatlah menarik gitu untuk si Baja. Kalau kita lihat di Catherine juga ya, Catherine lama tidak lihat di Catherine ya. Bentar. Oke, kita lihat di Catherine. Nah ini memang ada volume transaksi ya, terutama sejak kemarin sesi 2 jam 3. Nah ini ada buy up gede-gede juga ya, hari ini juga gede juga. Jadi masih ada possible untuk saham ini lah. Nah sangatlah menarik banget kalau dia bisa turun. Kalau nggak bisa ke 153, dia stay di sini lah, 165, menarik sih untuk saham ini Baja. Nanti kalau dia 170 ada taking profit tuh hal yang normal ya. Gitu sih. Oke, itu Baja yang pertama. Lalu selanjutnya Same lah. Kita bahas Same. Ini juga saya bahas tadi di channel. Nah, ini potensi juga bentuk yang namanya inverted head and shoulder atau cup handle boleh. Target ke 400 ya pertama ya. Kalau melihat hari ini ya, candlesticknya cakep ya. Shadow bawah atau wick bawahnya ini panjang yang menunjukkan bahwa mereka ada tekanan beli masih.
Stop loss 350 aja. Target jelas. Kalau dia breakout 366 cakep banget untuk saham ini. Didukung juga secara structure market ya, shoulder kanannya atau cup handle-nya ini volumenya mulai gede ya dibandingkan yang cekungan besar ini, which is good untuk SAME. Kalau kita lihat ya sekilas LK-nya kalau nggak salah kemarin kuartal 1 nggak oke sih. Nah, nggak oke kan, dia turun dibandingkan tahun lalu. Tapi kalau kuartal 2 ini apakah bisa ya let's say untung dikit, bisa nggak? Kita lihat nih ya nanti ya seperti apa. Cuman kalau kita lihat secara teknikal masih belum ada sih tanda-tanda dia diakumulasi gede sih. Belum ada, tipis-tipis aja sih. Gitu. Menarik banget saham ini. Low risk dekat 350 boleh dikoleksi, bawah 350 buang. Dah. Itu sih untuk SAME. Lalu selanjutnya ada APLN. Agung Podomoro Land, APLN, TBK, kita lihat ya. Nah, selagi dia stay di garis warna putih 162 ini menarik. Hari kapan ini, Jumat, dia shooting star, tekanan jualnya tinggi, dan kemarin doji dia sertai akumulasi. Hari ini pun juga sama. Kalau kita lihat kemarin GR dan MG gede banget value transaksinya, average 167 169. Jadi kalau bisa dapat harga di atas 160 dikit lah ya, 162 sampai 165 worth it sih, dan oke sih untuk saham APLN ini. Menarik PLN ini. Target untuk APLN ya garis-garis merah di atas 170, 177, 188. 177 agak berat mungkin karena ini beberapa kali nggak bisa tertembus ya. Ini 1 2 terus ini ketiga di sini. Jadi 177, range 175, 177 kalau mereka koreksi di situ hal yang normal sih. Itu sih. Kalau kita lihat APLN bagaimana? LK-nya kuartal 1. Oh, bentar, ini masih SAME APLN. APLN Agung Podomoro Land. Oke, statistiknya wow, kuartal keduanya kuartal pertamanya luar biasa ya, berbalik untung 200% ya dibandingkan tahun lalu ya. Sangat menarik sih untuk ini ya. Kita lihat ya kuartal 2 aja. Harusnya dengan pinjaman kredit yang lebih bergairah di dunia properti ya, Agung Podomoro Land nih punya possible lah ya, kemungkinan yang besar terutama untuk kuartal kedua 2023 kalau capai laba yang positif sih. Itu aja sih. Oke, lanjut ke selanjutnya ada Baja udah, SAME udah, PLN udah, Raja. Kita ke Raja Rukun Raharja. Ini salah satu perusahaan bukan suaminya Puan Marani ya. Ini sahamnya low risk 940. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ini. Dia setelah lari ya, setelah di bawah di sini 200-an dia breakout di awal Januari. Habis itu dia di atas. Sejak Agustus dia stay di atas dan membentuk yang namanya triple top. Triple top, dia breakout turun ke bawah, tapi ini apakah sudah capai target? Nah, ini saya tarik dulu target triple topnya. Kalau target triple topnya harusnya mereka bisa sampai harga ke 650 gitu. Cuman di Maret mereka turun sampai 740. Masih 740 ya. Dan di sini ada bisa dikatakan demand areanya ya. Gitu. Jadi secara target triple top ini masih belum ya, masih kurang lah. Terus mereka naik lagi, terus turun lagi. Nah, di sini menjadi area yang menurut saya low risk dan juga dangerous sih aslinya sih untuk Raja sendiri sih. Kenapa? Karena kalau dia jebol 940 ini juga gede juga kalau dia turun ya. Apalagi kondisi sekarang ARB sudah bisa sampai 15%. Nah, kalau dia ke 760 balik lagi ke demand area itu udah 20%. Bahkan kalau ke 670 tuh ya 30%-an. Jadi bisa dikatakan 2 kali ARB ini sangatlah mungkin Raja untuk capai ini, untuk nebus hutang target triple topnya. Terus itu resikonya di situ sih. Jadi
Menurut saya mungkin kalau ada yang share aja, nah ini secara risk and reward memang low risk aja sih. Cuman kalau jebol ini ya harus disiplin sih, itu aja sih kalau raja. Bagaimana dengan potensi dari laporan keuangan ya? Potensi laporan keuangan untuk si raja sendiri. Bentar. Raja. Rukun raja, case statistiknya. Oke, possible sih untuk dia capai melampaui laba di tahun lalu sih, sangatlah make sense, mungkin banget gitu. Kemarin aja sudah naik berapa kali lipat nih. Oke, tinggi juga nih. Oke, lanjut Elsa dan Medco. Oke. Ini Elsa mungkin yang ngikutin channel Telegram sudah floating gain banyak nih. Karena di hari kapan ya ini ya, di hari Jumat kalau nggak salah saya share di mana saya floating gain 20,6 itu harga 386, sekarang 388 closing, berarti bisa dikatakan ini ya 20 di atas 20% gitu. Targetnya jelas untuk Elsa masih target garis warna merah, possible sih 414, sangatlah menarik. Dan kondisi sekarang menurut saya low risk, bahwa 380 silakan di cut loss, udah itu aja. Ini low risk banget ini low risk. Elsa pun kalau menurut saya harusnya bisa juga ya capai laba di atas tahun lalu, bisa lah, ini 151 ya bisa. Oke, kita yang terakhir ada Medco hari ini naiknya luar biasa ya. Naiknya Medco capai berapa nih? Medco sampai 7,5% ya, luar biasa kenaikannya. Kalau kita lihat Medco breakout di atas 1000 ini, stay 100 di atas 1000, bagus nih saham ini. Target bisa ke 850 tambah 1000 berarti ya 150, 1150 ini sangatlah bisa nih, garis warna Tosca ini. Biru Tosca. Nah, ini 1150 itu sangatlah mungkin sih. Cuman kalau ada saham yang seperti ini lebih baik dia turun dulu, koreksi dulu, bikin kayak gini lah. Bikin kepala cangkul lah. Ya biar dia tunggu retrace-nya aja dulu di mana. Kalau bisa 100.000 ya. 1000 sampai 1030 ini menarik sih untuk saham ini. Nah, di sini pun juga downtrend line di sini sudah patah di breakout dari Senin kemarin. Jadi Medco menarik untuk di watchlist. Oke, yang sekarang kondisinya udah low risk ya Elsa sih. Elsa aja gitu. Rukun raja low risk tapi be careful ya. Kalau Medco ini sudah didukung volumenya gede-gede ya, jadi menarik gitu. Jadi itu mungkin video teknikal kali ini. Dari semua saham menurut saya yang menarik dan low risk itu ada SAME, ada APLN. Cuman kalau SAME itu tadi mungkin agak menunggu dulu karena dari segi bandar volume dan big playernya belum ada yang masuk besar, satu itu. Kalau Elsa itu sedang konsolidasi, APLN juga sama sih. Itu sih ya mungkin ya. Oke. Untuk video kali ini, dan mau request sama apa boleh tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa buat subscribe dulu. Oke, see you on the next video. Bye bye.